Menurut Winarti dan Hanik tahun 2022, kelas Teleostei merupakan jenis ikan yang struktur rangkanya telah berkembang sempurna dan tersusun dari tulang keras. Alat pernapasan ikan dalam kelompok ini berupa insang yang berada di dalam rongga khusus. Rongga insang tersebut dilindungi oleh suatu penutup yang disebut operculum. Permukaan tubuh ikan Teleostei tidak terbuka, melainkan diselimuti oleh sisik yang berfungsi sebagai pelindung. Menurut Ramadan dan Sari 2018, ikan mas merupakan salah satu hasil perikanan yang bernilai tinggi, berkontribusi penting terhadap perekonomian. Peminatan konsumen terhadap komoditas ini diperkirakan meningkat secara signifikan hingga mencapai kurang lebih 100 ton per hari. Lalu, menurut Getnet et al. 2024, ikan nila atau Nile tilapia memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu ikan konsumsi jika dibandingkan dengan ikan lainnya. Spesies ini menjadi pilihan utama dalam kegiatan perikanan karena tingkat pertumbuhan dan hasil produksinya yang tinggi. Menurut Esmaili et al. 2017, secara umum, penentuan jenis kelamin pada ikan dilakukan dengan mengamati organ reproduksinya secara langsung. Proses ini biasanya membutuhkan tindakan pembedahan untuk melihat kondisi gonad. Pada ikan yang belum dewasa, perbedaan tersebut sulit dikenali, namun ketika ikan telah mencapai kematangan gonad, ciri-ciri kelamin akan terlihat lebih jelas dan mudah dibedakan. Prosedur praktikum hari ini dilakukan dengan cara pembedahan. Cara untuk membedah ikan lele, ikan mas, dan ikan nila itu pertama-tama kita akan menusuk modula oblongata pada ikan agar ikan mati, lalu bedah untuk ikan mas dan ikan nila dibedah melalui operculum sampai melebihi batas dari jenis kelaminnya. Lalu untuk ikan lele dibedah dengan membentuk huruf T agar tidak merusak organ-organ yang ada dalam tubuhnya. Menurut Esmaili et al. 2017, seiring dengan proses evolusi, perbedaan peran reproduksi antara individu jantan dan betina memicu munculnya ciri-ciri pembeda di luar organ reproduksi. Fenomena ini dikenal sebagai dimorfisme seksual, yaitu perbedaan penampakan atau sifat fisik antara dua jenis kelamin dalam satu spesies yang berproduksi secara seksual. Nah, perbedaan hewan vertebrata pertama yang kita amati adalah kepiting, yaitu kepiting bakau. Menurut Fazan et al. 2021, kepiting jantan memiliki capit yang lebih besar dan lebih kuat untuk menarik pasangan saat bereproduksi dan juga untuk bersaing mempertahankan area kekuasaannya. Menurut Sitepu et al. 2025, morfologi hewan ini, yaitu tubuh berbentuk pelintang dengan arah melebar ke samping, menjadikan ciri tersebut penanda utama yang membedakan kepiting dari kelompok krustasea lainnya. Dapat dilihat pada gambar di mana kepiting jantan dan kepiting betina memiliki perbedaan pada bentuk abdomen, yang dimana kepiting jantan memiliki bentuk segitiga melancip, sedangkan kepiting betina berbentuk bundar untuk melindungi telur saat bereproduksi. Selanjutnya, hewan kedua yang kami amati merupakan udang. Selain dapat dibedakan berdasarkan ukuran tubuhnya, udang juga dapat dibedakan jenis kelaminnya dari organ reproduksinya, yaitu yang dimana jantan memiliki petasma sebagai alat reproduksi dan betina memiliki telicium sebagai alat reproduksi untuk mengerami telur. Dapat dilihat pada gambar yang dimana lingkaran berwarna biru menunjukkan petasma pada udang jantan dan lingkaran berwarna kuning menunjukkan telicium yang ada pada udang betina. Hewan selanjutnya merupakan lobster. Menurut Masanovic et al. 2025, lobster jantan dicirikan oleh pertumbuhan capit yang relatif lebih cepat secara alometrik, disertai dengan perkembangan pleopod pertama bersama appendix maskulina serta diferensiasi pada struktur strenit dan bukaan genital. Menurut Ayunin et al. 2017, kematangan gonad lobster jantan ditandai oleh munculnya bercak merah pada bagian luar capit. Lobster betina dikenali melalui adanya lubang genital di pangkal kaki ketiga yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran telur yang biasa disebut sebagai telicium. Menurut Deng et al. 2022, landasan utama dalam kajian reproduksi adalah pengenalan jenis kelamin beserta tahapan perkembangan gonadnya. Metode pertama yang dilakukan adalah metode kanulasi pada ikan lele. Metode kanulasi dilakukan pada ikan lele betina untuk melihat telurnya. Nah, untuk ikan lele betina di kanan itu hasilnya tadi terdapat telur, yang berarti gonadnya sudah matang dengan sempurna. Dapat dilihat telurnya berwarna kuning kecoklatan,
Seperti yang et al. 2022, proses reproduksi pada ikan berlangsung di bawah kendali sistem hormonal yang mengatur perkembangan gonad. Ikan lele biasanya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk mencapai kondisi matang gonad. Menurut Esmaili et al. 2017, gonad dapat ditentukan dengan cara pembedahan. Nah, identifikasi gonad selanjutnya adalah identifikasi gonad dari ikan lele yang sudah dibedah. Ikan lele yang dibedah oleh asisten diamati oleh praktikan. Dugaan kelompok kami adalah lele yang paling kanan berjenis kelamin jantan dengan fase TKG 5, sedangkan lele di tengah merupakan jenis betina dengan fase TKG 1, dan lele paling kiri atau paling atas yang terdapat gonad berwarna hitam itu merupakan lele betina dengan fase TKG 4. Alasan kami menduga lele tersebut betina dengan fase TKG 4 adalah karena dapat dilihat terdapat telur-telur pada gonad, dan gonad sendiri berwarna hitam kecoklatan, sehingga kami menduga bahwa lele tersebut betina dengan fase TKG 4. Menurut Li et al. 2024, ikan mas dikenal dengan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Spesies ini berada dalam kelompok Cypriniformes. Dugaan kami untuk ikan mas yang di bagian bawah merupakan ikan mas jenis kelamin betina karena terdapat gonad yang memerah, dan kami menduga gonad tersebut ada di fase TKG 2. Untuk ikan mas yang di atas, kami menduga bahwa ikan mas tersebut berjenis kelamin jantan dengan fase TKG 2 juga, karena dapat dilihat gonadnya itu berwarna abu-abu keputihan dan masih kecil, belum terlalu besar. Nah, hal pertama yang kita lakukan sebelum mengamati gonadnya adalah menimbang ikan yang akan kita gunakan. Ikan yang kita gunakan kali ini itu merupakan ikan lele. Sebelum ditimbang pada wadahnya itu ditaruh di timbangan terlebih dahulu, lalu timbangan ditera agar hitungannya akurat. Baru kita letakkan ikannya. Selanjutnya, setelah kita timbang bobot ikan lele tersebut kita USG untuk mengecek gonadnya, yaitu ultrasonografi. Nah, yang kita butuhin tuh kita pakai probe yang linear, terus pakai gel juga untuk mempermudah kita melihat bagian gonad yang ada pada ikan. Hasilnya tuh bisa dilihat di layar seperti ini, dan juga dari TV juga bisa dilihat bagian atas yang terdapat butiran-butiran itu tuh gonadnya itu kayak ada telur-telur gitu. Selanjutnya tuh kita melakukan pembedahan pada ikan lele untuk dapat melihat gonadnya dengan jelas. Nah, pertama-tama tuh kita sayat-sayat dulu atasnya supaya masukin guntingnya buat dipotong itu, buat dibedah itu lebih gampang. Menurut Esmaili et al. 2017, gonad dapat ditentukan dengan cara pembedahan. Lalu menurut Deng et al. 2022, secara biologis gonad itu terbagi ke dalam 2 bentuk berbeda, yaitu testis yang dimiliki oleh individu jantan dan ovarium yang terdapat pada individu betina. Karena yang kita bedah itu betina, maka yang akan kita lihat itu nanti adalah ovarium. Nah, kita itu akan membedah ikan lele sampai bagian sebelum urogenitalnya. Lalu kita keluarkan gonadnya seperti pada di video. Hari ini kita juga melakukan pembedahan itu untuk mencari GSI dari gonad ikan lele tersebut. Nah, menurut Flores et al. 2019, GSI itu membantu dalam menentukan waktu pemijahan yang tepat pada sistem budidaya lele. Nilai GSI sendiri digunakan untuk mengidentifikasi dinamika perubahan tingkat kematangan gonadnya.
sehingga memberikan gambaran mengenai pola reproduksi, periode serta musim pemijahan ikan. Dapat dilihat di dalam video itu terdapat banyak telur di dalam gonat, yang dimana menurut MIS 2021 pada ikan betina ovarium itu menghasilkan telur. Selain gonat, kita juga mengambil hati pada ikan untuk menghitung nilai HSI-nya. Di dalam video merupakan penampakan gonat ketika sudah dikeluarkan dari dalam tubuh ikan. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah fekunditas. Apa sih fekunditas itu? Istilah fekunditas digunakan untuk menggambarkan kapasitas reproduksi betina dalam menghasilkan telur sebelum proses pemijahan berlangsung. Dan itu merupakan pendapat dari Ganeas dan Loera Barbieri 2018. Menurut Stuart et al. 2020, ukuran diameter telur menggambarkan besarnya cadangan energi yang tersimpan di dalamnya, termasuk kuning telur dan fraksi lemak yang mendukung pertumbuhan embrio serta perkembangan larva pada fase awal kehidupannya. Esa et al. 2023 berpendapat bahwa pola sebaran diameter telur di dalam ovarium menggambarkan dinamika pertumbuhan oosit sekaligus menunjukkan strategi reproduksi yang diterapkan suatu spesies. Nah, menurut Parker et al. 2018, penilaian kematangan reproduksi sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu indikator, melainkan memanfaatkan beberapa parameter agar hasilnya lebih akurat. Berikut ini merupakan prosedur yang dilakukan pada praktikum hari ini, yaitu pertama-tama kita keluarkan dulu gonat dari cairan etanol 96% yang digunakan untuk mengawetkan gonat. Gonat ditimbang untuk mengetahui bobot total pada gonat tersebut. Lalu selanjutnya, gonat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian arterior, tengah, dan posterior. Lalu dari ketiga bagian tersebut itu digabungkan untuk ditimbang sampai dengan berat 1 gram. Seperti yang ada di video. Pada video itu merupakan telur gabungan bagian arterior, tengah, dan posterior. Ditimbang sampai 1 gram. Selanjutnya dilakukan tahap penghitungan jumlah total telur pada 1 gram telur yang sudah tadi kita timbang dari gabungan dari arterior, tengah, dan juga posterior. Itu dihitung satu-satu sampai semuanya terhitung jumlah totalnya. Lalu selanjutnya pengambilan sampel telur, di mana dari setiap masing-masing bagian, yaitu arterior, tengah, dan posterior, itu diambil masing-masing 10 telur dari masing-masing bagian tersebut. Lalu disusun di kaca preparat untuk diamati menggunakan mikroskop nantinya. Disusunnya seperti yang terdapat dalam video, itu disusun satu-satu sampai 10 dari setiap bagiannya. Proses pengerjaan yang dilakukan memang cukup lama karena telur itu harus disusun satu-satu dan juga harus telur yang berbentuk bulat, tidak boleh sudah pecah ataupun sudah rusak, agar dapat gampang dan mudah diamati. Dapat lihat pada video telur yang sudah disusun 10-10 setiap bagiannya. Selanjutnya, telur diamati pada mikroskop untuk dihitung diameter masing-masing pada telur.